Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bapak di channel ARS Sport. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang pencegahan pergaulan bebas. Tapi sebelumnya silakan kalian siapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang ada di video ini. Silakan kalian catat, dan apa yang kalian anggap penting silakan kalian catat juga. Dari penjelasan berikut ini, pencegahan pergaulan bebas, mata pelajaran PJOK kelas 8 bersama Agus Rizky Praniata MPD. Nah, kita lanjutkan materi yang sebelumnya sampai poin G. Sekarang kita masuk ke poin H, yaitu cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang berperan penting dalam memberikan fondasi yang kuat bagi para remaja. Pada masa ia masih kecil, sebenarnya harus diberikan perhatian yang lebih agar nantinya kita sesudah dewasa tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Berikut adalah cara menghindari dan mengatasi pergaulan bebas di kalangan pelajar. Jadi lingkungan keluarga yaitu merupakan suatu lingkungan yang paling berperan penting dalam pergaulan remaja itu sendiri, karena orang tua memberikan pembelajaran terkait pergaulan mana yang baik dan pergaulan mana yang tidak baik, serta mengawasi anaknya agar tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas. Nah, adapun cara menghindarinya itu ingat kepada orang tua. Kalian sebagai remaja, apabila ingin terhindar dari pergaulan bebas, maka ingatlah kepada orang tua. Orang tua kalian yang melahirkan kalian. Apabila kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka kalian kasihanilah orang tua kalian yang telah membesarkan kalian sampai remaja atau sampai dewasa, sehingga beban atau dosa tersebut bisa ditanggung oleh orang tua dan kalian sendiri. Dan apabila kalian melakukan hal yang tidak diinginkan atau pergaulan bebas, maka orang tua akan merasa kecewa terhadap diri kalian. Maka jagalah perasaan dan ingatlah kepada orang tua kalian. Yang kedua, perbanyak aktivitas yang positif. Nah, dengan banyaknya aktivitas yang positif, maka akan terhindar dari pergaulan bebas. Kenapa? Karena dengan disibukkannya kalian beraktivitas secara positif, maka kecenderungan untuk melakukan pergaulan bebas itu lebih sedikit, karena kalian itu sibuk dengan aktivitas yang positif, seperti mengembangkan kemampuan kalian dalam hal prestasi, yaitu pendidikan, atau dalam hal yang eksak, yaitu dalam olahraga, kesenian dan lain sebagainya. Maka itu akan terhindar dari pergaulan bebas. Nah, menaati aturan hukum yang berlaku. Di kita di Indonesia itu terdapat aturan hukum, baik aturan hukum secara Islam ataupun secara negara atau Pancasilais dan undang-undang. Menaati aturan hukum yang berlaku dalam Islam maupun dalam Pancasila atau undang-undang hukum yang ada di Indonesia. Apabila kita beragama Islam, maka pergaulan bebas seperti meminum minuman atau mendekati perbuatan zina itu sangat dilarang hukumnya. Maka dari itu taatilah aturan hukum yang ada, dan menurut undang-undang, pergaulan bebas seperti meminum minuman keras itu juga dilarang oleh negara kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang bisa mengakibatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Maka taatilah aturan hukum yang berlaku. Yang keempat, bergaul dengan orang baik. Nah, dengan bergaul dengan orang baik, maka kita akan terbawakan menjadi orang yang baik. Akan tapi apabila kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka ya pasti akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. 1. Hak dan kewajiban.
Nah, hak dan kewajiban itu kita harus tahu mana yang hak mana kewajiban kita sebagai remaja, itu yang harus kita utamakan. Jangan sampai kewajiban yang remaja yang jelek itu dilakukan. No, tidak. Jangan sampai itu terjadi. Tertib dan disiplin. Dengan tertib dan disiplin, maka kita akan terhindar dari pergaulan bebas. Kesopanan, prinsipnya itu kesopanan. Dengan kita berperilaku sopan, insyaallah pergaulan bebas akan terhindar. Nah, yang keempat, kesederhanaan. Dengan hidup yang sederhana, kita bersyukur apa yang kita miliki, maka kita akan tidak akan merasa kekurangan dan melakukan pergaulan bebas remaja. Kejujuran. Nah, kejujuran ini sangat penting. Baik jujur kepada orang lain maupun jujur kepada diri sendiri ya. Ini sangat penting. Ya, keadilan. Keadilan dalam diri kita, maksudnya dalam diri kita itu kita berlaku adil. Maka kita sebagai orang atau remaja yang baik, maka lakukanlah hal-hal yang baik yang menjadikan keadilan dalam diri, dan jangan sampai melakukan hal pergaulan secara bebas. Cinta kasih di sini bukan cinta kasih dari pacar ya, cinta kasih dari orang tua maupun sanak saudara kita sendiri. Yang kedelapan yaitu suasana dan tempat pergaulan kita. Nah, suasana dan tempat pergaulan kita itu mempengaruhi ya dalam etika pergaulan remaja. Maksudnya mempengaruhi kenapa? Karena suasana dan tempat pergaulan kita itu apabila di tempat atau suasana lingkungan kita orang-orangnya baik, seperti contoh di lingkungan pesantren, maka kita akan terbawakan baik lagi. Selanjutnya itu J, prinsip dasar pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif, menutup diri, atau terlalu bebas. Adapun prinsipnya itu saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa paling benar. Nah, di sini prinsipnya dalam dasar pergaulan yang sehat itu kita harus saling menyadari bahwa semua orang itu saling membutuhkan. Saling membutuhkan, jangan sampai kita istilahnya bermusuh-musuhan dengan sesama teman ataupun dengan sesama makhluk hidup lainnya dan merasa paling benar. Nah, hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Jadi berikanlah hubungan yang memiliki nilai positif bagi kedua belah pihak. Dan yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Nah, saling menghormati dan menghargai ini sangatlah penting karena kita sama manusia, apalagi di Indonesia banyak ragam suku, budaya dan agama, maka kita harus pintar dalam saling menghormati dan menghargai semua ras, agama dan keyakinan tersebut. Tidak berprasangka buruk. Nah, prasangka buruk itu salah satu hal yang dapat mengakibatkan pergaulan yang tidak sehat. Nah, maka janganlah berprasangka buruk, berprasangka baiklah kepada seseorang. Saling memahami perbedaan. Nah, dengan apa yang tadi dijelaskan di poin 3 bahwa di kita itu banyak perbedaan berbagai ras, agama, maka kita harus saling memahami perbedaan tersebut. Nah, yang keenam, saling memberikan nasihat. Nah, ini saling memberikan nasihat itu apabila teman kita atau saudara kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau melanggar, maka kita nasihati agar saudara kita tersebut atau teman kita itu kembali ke jalan yang baik, ke pergaulan yang sehat. Nah, tips
dalam pergaulan mencegah pergaulan bebas. Dari pergaulan bebas di kalangan remaja atau para pelajar. Jadi hindari ya bagi kalian yang remaja dan pelajar. Patuhi norma-norma agama dan adat istiadat yang baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Jauhi tempat-tempat prostitusi atau lokalisasi PSK, kerja seks komersial. Itu harus dijauhi ya tipsnya. Jauhilah dari minum-minuman keras dan penggunaan narkoba. Nah, awas. Di kita banyak beredar minum-minuman yang istilahnya bisa dikatakan ilegal. Nah, itu jauhi. Dan jauhilah menonton film-film yang bersifat pornografi. Nah, awas dengan berkembangnya zaman sekarang dengan memegang gadget, maka gunakanlah sebijak mungkin gadget kalian agar jangan sampai melihat dan menonton film-film yang bersifat pornografi. Itulah tips untuk mencegah dari pergaulan bebas. Selesai. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf untuk materi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.